Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok 1 Aljabar Linier Tadris Matematika UIN Khas Jember. Dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang matriks, yaitu pengertian, jenis-jenis dan kesamaan dua metrik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Kafina Al-Bari Hidayatullah, Riyadatus Sholihah, kemudian ada Jihan Maulidiyah Al-Fitrah. Langsung saja ke pengertian metrik. Metrik adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang, kemudian disusun menurut baris dan kolom. Jadi setiap bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun menurut baris dan kolom dan dibatasi oleh kurung, baik kurung biasa atau kurung siku, maka itu bisa dinamakan metrik. Kemudian metrik disusun menurut baris dan kolom. Jadi pengertian baris dan kolom pada materi matriks, baris adalah susunan elemen-elemen secara horizontal, sedangkan kolom adalah elemen-elemen yang tersusun secara vertikal. Seperti pada contoh di bawah ini, baris ke-1 itu ada 2, 3, 1, dan baris kedua elemennya ada 0, 3, dan negatif 8. Baris ketiga elemennya ada 9, 1, dan 1. Jadi untuk susunannya harus urut dari atas. Kemudian untuk kolom, susunannya itu dari samping kiri. Jadi kolom 1 ada 2, 0, 9, kemudian kolom 2 elemennya ada 3, 3, dan 1, kemudian kolom 3 elemennya ada 1, negatif 8, dan 1. Kemudian ada notasi metrik. Metrik dinyatakan dengan huruf kapital dan elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jika A besar adalah sebuah metrik, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contoh, ada metrik A di situ ditulis dengan A besar karena menyatakan metriknya. Kemudian elemen pada baris kedua kolom ketiga, ingat baris adalah elemen-elemen yang tersusun secara horizontal, kemudian kolom adalah elemen-elemen yang tersusun secara vertikal. Jadi untuk elemen pada baris kedua dan kolom ketiga yang cocok adalah negatif 8. Untuk penulisan notasi metrik cukup dengan nama metrik A tapi dengan huruf kecil atau non kapital, kemudian ditulis baris dan kolomnya. Karena barisnya baris kedua dan kolomnya kolom ketiga, maka ditulis A kecil 2, 3. Kemudian di bawahnya elemen pada baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga kolom ke-1 itu yang cocok adalah 9. Untuk penulisan notasi matriksnya A31, itu bacanya bukan A31 tapi A31. Ingat, untuk penulisannya harus baris dahulu kemudian kolomnya, jangan sampai terbalik. Selanjutnya ordometrik. Jika suatu metrik A terdiri dari M baris dan N kolom, maka untuk menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A tersebut cukup mengalihkan jumlah baris dan jumlah kolom tersebut. Contoh, ada metrik A. Di situ metrik A tersebut memiliki baris berjumlah 2 dan kolomnya berjumlah 3. Maka untuk menentukan ordo metrik A adalah kita kalikan jumlah baris dan jumlah kolomnya, yaitu 2 kali 3. Jadi ordo dari metrik A adalah 2 kali 3, atau bisa ditulis A besar 2 kali 3 gitu. Jenis-jenis matrik tergolong menjadi 2. Pertama, jenis matrik berdasarkan banyak baris dan kolom. 1. Matrik baris. Matrik baris yaitu matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Seperti contoh
A. A ini kan terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. B. Terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Jadi berapapun banyak kolom, kalau hanya ada 1 baris, dikatakan matrik baris. Yang kedua, matrik kolom, yaitu matrik yang hanya terdiri dari 1 kolom. Jadi matrik kolom ini kebalikan dari matrik baris. Seperti contoh yang A, itu terdiri dari 1 kolom dan 3 baris. Yang B, terdiri dari 1 kolom dan 2 baris. Yang ketiga, matrik persegi panjang, yaitu matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Seperti contoh yang A, itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi berbeda dan berbentuk persegi panjang. Yang B juga itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Yang keempat, matrik persegi, yaitu matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Seperti contoh A, itu ordonya 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom, juga berbentuk persegi. B, ordonya 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom, juga berbentuk persegi. Karena baris dan kolomnya sama, bisa dikatakan matrik persegi. Pada matrik persegi, ada yang disebut dengan diagonal utama. Contoh yang A, yaitu diagonal utamanya 1, 4, 1. Dan ada juga yang disebut dengan diagonal sekunder atau samping. Yang A itu diagonal sampingnya 3, 4, 2. Yang B, diagonal utamanya yaitu 1, 3. Dan yang B, diagonal sampingnya yaitu 2 sama 0. Selanjutnya, jenis-jenis matrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Nomor 5, matrik 0, yaitu matrik yang semua elemennya bernilai 0. Penamaannya, matrik 0 yaitu huruf O kapital. Seperti contoh O2 kali 3, yaitu matrik 0, 2 garis, 2 baris, dan 3 kolom. O2 kali 2, yaitu matrik 0, 2 baris, 2 kolom. Jadi, berapapun ordonya, kalau semua elemennya bernilai 0, dikatakan matrik 0. Yang keenam, matrik diagonal, yaitu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Jadi, untuk matrik diagonal ini, pada diagonal utama itu tidak boleh 0 semua. Meskipun di diagonal utamanya ada salah satu angka bukan 0, bisa dikatakan matrik diagonal. Matrik identitas, yaitu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya bernilai 0. Seperti contoh, matrik identitas 3 kali 3. Jadi, diagonal utamanya itu semua bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matrik identitas 2 kali 2. Sama juga, diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Yang ke-8, matrik segitiga, yaitu matrik persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matrik segitiga dibagi menjadi 2. Pertama, matrik segitiga atas, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Yang kedua, matrik segitiga bawah, yaitu elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0.
Saya, Jihad Maulidia Alfitroh, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Riyadatus Solehah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang transpos matrik. Nah, secara sederhana yang dikatakan transpos matrik itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan kita punya matriks A. Nah, ini matriks ordonya 3x3 dengan 3 baris dengan 3 kolom. Kita akan mencari transpos A. Transpos A itu disimbolkan dengan A pangkat T. Ini. Jadi kalau ada A pangkat T artinya mencari transpos A. Itu. Transpos matrik caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom atau sebaliknya. Menukar elemen kolom dengan elemen baris. Kita lihat baris pertama 1, 2, dan 3. Ini kan baris pertama. Kemudian kita rubah transposnya menjadi ke kolom. Dipindah ke kolom 1, 2, dan 3. Kemudian baris kedua 3, 4, dan 5 dipindah ke kolom kedua 3, 4, dan 5. Begitupun baris ketiga 2, 1, 1 dipindah ke kolom ketiga 2, 1, 1. Jelas ya? Jadi transpos itu kita menjadikan baris menjadi kolom. Kemudian contoh yang kedua ada matriks A 2, 1, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 3. Kita akan mencari transposnya. Kita lihat baris yang pertama 2, 1, 4. Kita akan pindah menjadi kolom pertama. Baris yang pertama kita akan pindah ke kolom yang pertama. Kita pindah 2, 1, 4. Kemudian selanjutnya baris yang kedua 1, 4, 5. Kita pindah menjadi kolom yang kedua 1, 4, 5. Kemudian yang terakhir baris yang ketiga 4, 5, 3. Kita pindah ke kolom yang ketiga 4, 5, 3. Bisa kita lihat di sini matriks A dengan A transpos bernilai sama 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Jadi meskipun kita ubah posisinya tetapi tetap bernilai sama, maka matriks A disebut sebagai matriks simetris. Matriks A disebut sebagai matriks simetris apabila matriks A sama dengan A transpos. Kita lihat contoh yang pertama. Matriks A tidak sama dengan A transpos. Jadi yang contoh yang pertama bukan matriks simetris. Kita akan membahas kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama, elemen-elemen seletak bernilai sama. Ordo itu seperti 2x3, 3x3 gitu. 3 kolom atau 2 baris gitu. Nah, contohnya kita punya matriks A dan matriks B. Matriks A-nya setengah 0,59, matriks B-nya sin pi per 6, 0 akar 25, 3 pangkat 2. Sebetulnya matriks A sama dengan matriks B. Kenapa sama? Contohnya setengah. Setengah terletak pada baris 1 kolom 1. Kemudian pada matriks B sama dengan sin pi per 6. Setengah ini sama dengan sin pi per 6. Ini sebetulnya sin 30. Sin 30 adalah setengah. Kemudian yang kedua, ini ada 0. 0 sama dengan 0. Kemudian pada
kolom kedua, baris kedua ada 5 pada matriks A. Kemudian pada matriks B ada akar 25. Akar 25 kan 5, ya kan? Kemudian pada kolom kedua, baris kedua ada 9 pada matriks A. Kemudian pada matriks B ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Jadi, kesamaan dua matriks itu, matriks A dengan matriks B itu sama. Dua buah matriks dikatakan sama. Di sini dimisalkan dengan matriks A dan matriks B itu sama jika dan hanya jika yang pertama itu ordonya sama. Jadi ukuran dari matriks A dan matriks B itu harus sama. Kemudian yang kedua, semua elemen yang seletak itu jumlahnya sama. Contohnya yang pertama, misalkan matriks R itu sama dengan 2 min 3, kemudian 3A dan 2B. Dan matriks S itu sama dengan 2 min 3, 9, 14. Nah, kemudian jika matriks R itu sama dengan matriks S, maka tentukan nilai A dan B. Nah, langkah pertama kita lihat dulu apakah matriks R dan matriks S ini dia memiliki ordo yang sama. Kita lihat dulu untuk yang matriks R. Yang R itu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2, berarti dia berordo 2 kali 2. Kemudian yang matriks S, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Berarti sama. Ordonya 2 kali 2. Nah, karena di sini ordonya sama, maka kita bisa cek untuk elemen yang seletak. Oke, kita bisa tuliskan sesuai dengan pernyataan di sini R sama dengan S ya. Maka 2 min 3, kemudian 3A, 2B. Yang matriks S-nya 2 min 3, 9, 14. Kita cek untuk yang pertama, baris pertama, kolom pertama. Di sini 2. Kemudian yang matriks S, baris pertama, kolom pertama, di sini juga 2. 2 sama dengan 2. Oke, betul ya. Kemudian yang kedua, di sini min 3 sama dengan min 3. Sama juga kan? Kemudian 3A. 3A sama dengan 9. Oke, kita bisa tuliskan 3A sama dengan 9. Berarti kita bisa dapatkan nilai A-nya sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari yang B. Baris yang kedua, kolom kedua ada 2B, di sini juga ada baris kedua, kolom kedua juga ada 14. Jadi yang seletak 2B sama dengan 14. Nilai B-nya adalah 14 dibagi 2. Jadi 7. Jadi A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 7. Contoh yang kedua, matriks A itu 1, A 7, min 9, 8, C, dan matriks B-nya itu sama dengan B min 2, 4, 7, min 9, D plus 1, 6. Jika matriks A-nya sama dengan matriks B, maka tentukan nilai dari A plus B plus C plus D.
Oke, kita tulis dulu untuk yang pertama, matriks A sama dengan matriks B. Jadi matriks A-nya adalah 1A 7 min 9 8 C. Dan kemudian matriks B-nya B min 2 4 7 min 9 D plus 1 6. Kita lihat untuk ordonya. Untuk yang matriks A, dia barisnya 2, kolomnya 3. Matriks A-nya ordonya 2 kali 3, dan yang B sama. Barisnya 2, kolomnya 3, jadi 2 kali 3. Sama kan? Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan elemen-elemen yang seletak. Jadi yang pertama, 1 sama dengan B min 2. Nah, karena di sini yang variabel B-nya terdapat min 2, maka kedua ruas kita tambahkan dengan angka 2. Biar min 2-nya itu hilang. Ruas kiri kita tambahkan 2, min 2 plus 2, jadi min 2-nya hilang. Jadi B-nya adalah 3. Selanjutnya, baris pertama kolom kedua, di sini ada A dengan 4A sama dengan 4. Kemudian selanjutnya 7 sama dengan 7. Langsung ketemu. Min 9 sama. Kemudian yang 8 sama dengan D plus 1. 8 sama dengan D plus 1. Nah, karena di sini ada plus 1, maka kedua ruas kita kurangi dengan 1. 8 min 1 sama dengan D plus 1 min 1. Jadi D-nya, tinggal D-nya aja. D-nya adalah 7. Kemudian yang terakhir, C sama dengan 6. Jadi ketemu nilai A-nya, nilai B-nya 3, nilai C-nya 6. Dan nilai D-nya 7. Jadi, nilai dari A plus B plus C plus D, A-nya 4, ditambah B-nya 3, C-nya 6, D-nya 7. Jadi jumlahnya adalah 20. Selesai. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.